Jumpa lagi dengan Ibu Cita. Bagaimana kabar kalian? Masih semangat kan belajar bersama dengan saya? Oke, kita akan melanjutkan materi mengenai inverse dan determinan matriks yang kemarin. Nah, sekarang kita akan menuju ke penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan inverse matrix dan Cramer. Nah, jadi kita akan menggunakan inverse dan determinan matriks dalam menyelesaikan soal SPLDV. Oke. Persamaan matriks. Penyelesaian persamaan matriks A dikalikan matriks X sama dengan B ditentukan oleh matriks X sama dengan A inverse dikalikan matriks B. Kemudian yang kedua, penyelesaian persamaan matriks X kali matriks A sama dengan matriks B ditentukan oleh matriks X sama dengan matriks B dikalikan A inverse. Contoh 5. Jika P dikalikan matriks berelemen 6, 7, 8, dan 9 sama dengan matriks dengan berelemen 2, 3, 4, dan 5, maka tentukanlah matriks P. Nah, bisa kita lihat di sini saya memisahkan matriks yang sebelah kiri ini dengan A. Kemudian matriks yang sebelah kanan saya misalkan matriks B. Maka persamaan matriks ini akan sama dengan persamaan matriks yang kedua, di mana yang ditanyakan adalah matriks B berada di sebelah kiri. Maka penyelesaian ini ditentukan oleh, nah kita lihat, untuk menghilangkan A di sini kita kalikan ruas kiri dengan A inverse. Ingat kemarin kita sudah mempunyai satu sifat, jika sebuah matriks dikalikan dengan inverse-nya maka akan menghasilkan matriks identitas. Kemudian sebuah matriks jika dikalikan dengan matriks identitas akan menghasilkan matriks itu sendiri. Sehingga di sini nanti di ruas kiri tinggal matriks P saja. Nah, kemudian muncullah di ruas kanan B kali A inverse, atau ini memenuhi persamaan matriks yang kedua. Nah, untuk memudahkan bisa kita lihat bahwa yang ditanyakan di soal contoh 5 ini adalah matriks P, atau kalau di sini itu matriks X, dan X di sini letaknya di ruas kiri di sebelah luar, maka nanti untuk menentukan X-nya maka letak A inverse-nya itu juga di luar. Nah, di luar tapi di sebelah ruas kanan dari persamaan ini. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan adalah matriks X berada di tengah-tengah sini, maka peletakan A inverse-nya juga diletakkan di tengah-tengah sini. Nah, itu hanya cara untuk memudahkan kalian menghafalkan rumusnya. Oke. Nah, kemudian kita kembali lagi ke soal. Kita tulis lagi di sini matriks B-nya adalah ini. Nah, kemudian di sini adalah A inverse. Kita ingat lagi bahwa dalam menentukan rumus A inverse adalah 1 per determinan kalikan A join-nya. Nah, kita tentukan dulu determinan dari matriks A, yaitu 6 kali 9 dikurangi 7 kali 8. Kemudian A join matriks A itu hanya tinggal menukar 6 dan 9. Kemudian diagonal sekundernya kita beri tanda negatif. Oke. Sehingga kita peroleh 6 kali 9 adalah 54 dikurangi 56 hasilnya minus 2. Nah, kemudian untuk memudahkan lagi
Nah, minus setengah ini kita geser ke paling kiri sehingga saya akan mengalihkan matriks elemen-elemen ini dengan matriks yang belakang. Oke, nah diingat lagi perkalian matriks kemarin ya, sehingga di sini saya hanya tinggal menuliskan hasil akhir dari perkalian matriks ini dengan ini, sehingga diperoleh matriks ini. Kemudian jika sudah selesai, kamu kalikan dengan min setengah, didapat matriks ini. Maka matriks P memiliki elemen-elemen 3, negatif 2, 2, dan min 1. Oke, selanjutnya kita menuju ke penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan matriks. Oke, di sini misal ada dua persamaan, yaitu AX plus BY sama dengan P, dan persamaan yang kedua adalah CX plus BY sama dengan Q. Bila ditulis dalam bentuk matriks, maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini akan menjadi matriks ordo 2 kali 2, di mana elemen-elemennya A, B, C, dan D adalah dari koefisien persamaan 1 dan 2. A itu adalah koefisien X persamaan 1, B itu adalah koefisien Y dari persamaan 1, C adalah koefisien X pada persamaan 2, dan D adalah koefisien Y dari persamaan 2. Lalu kemudian kita pecah di sini menjadi ordo 2 kali 1 X dan Y. Kemudian ini juga sama, ordo 2 kali 1 P dan Q. Nah, kemudian kita akan menentukan matriks ordo 2 kali 1 ini ya. Dan ingat ke persamaan sebelumnya bahwa yang ditanya itu yang di tengah, maka ingat yang ditanya itu yang di tengah, maka ketika ini matriks ini kita pindah ke ruas kanan akan menjadi matriks inverse, dan karena yang ditanyakan adalah yang di tengah, maka matriks inverse ini juga diletakkan di tengah atau memenuhi persamaan bentuk yang pertama tadi di slide sebelumnya ya. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh soal 6 ya. Tentukan nilai dari persamaan berikut dengan cara matriks. Nah, ini persamaan yang pertama adalah 2x plus y sama dengan 8, persamaan kedua adalah 5x plus 3y sama dengan 21. Maka jika kedua persamaan ini kita ubah ke dalam bentuk matriks, maka akan menjadi seperti ini. Oke, di sini 2. Nah, di sini walaupun tidak ada angkanya, namun di sini koefisiennya adalah 1. Kemudian persamaan 2 jadi 5 dan 3. Kemudian dikalikan X dan Y sama dengan 8 dan 21. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan X dan Y, maka si matriks ini akan kita pindah ke ruas kanan menjadi A inverse ya. Di sini saya misalkan matriks ini adalah A, maka ketika kita pindah ke kanan menjadi A inverse, dan kita ingat lagi rumus A inverse adalah 1 per determinan dikalikan adjoinnya ya. Oke, ini sama seperti persamaan yang pertama. Oke, nah kita tentukan 1 per determinan 2 kali 3 dikurangi 1 kali 5. Kemudian ini tinggal di adjoin, ini ditukar 2 dan 3 kita tukar di sini. Kemudian untuk diagonal sekundernya kita beri tanda negatif. Oke, 2 kali 3 dikurangi 5 kali 1 adalah 1. Jadi di sini adalah 1 per 1. Hasilnya juga 1, maka kita tinggal mengalihkan matriks ini dengan matriks ini. Matriks yang di kiri berordo 2 kali 2, matriks yang di kanan berordo 2 kali 1. Nah, karena memenuhi syarat perkalian, maka kedua matriks ini bisa dikalikan. Ingat,
baris kali kolom ya. 3 kalikan 8 lalu dijumlahkan dengan min 1 kali 1, itu untuk menentukan elemen A11. Kemudian minus 5 kali 8 dijumlahkan dengan 2 kali 21, itu untuk menentukan elemen 21 ya. Sehingga hasilnya kita peroleh ini 24 dikurangi, hati-hati di sini plus dikalikan min menjadi 24 dikurangi 21, sehingga di sini memperoleh angka 3. Kemudian di sini minus 40 dijumlahkan dengan 42, sehingga diperoleh positif 2. Nah, hasilnya ini adalah matriks berordo 2 kali 1, sehingga kita peroleh X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 2. Nah, itu adalah penyelesaian SPLDV dengan menggunakan inverse matrix ya. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan sistem kesamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode Cramer ya. Oke. Jika A kali X sama dengan D, maka X1 sama dengan determinan A1 dibagi determinan A, kemudian X2 sama dengan determinan A2 dibagi determinan A, dan seterusnya, sehingga Xj sama dengan determinan matriks Aj dibagi determinan matriks A. Aj matriks yang didapat dengan mengganti elemen-elemen pada kolom J dari matriks A dengan elemen-elemen matriks B. Oke, ini seperti tadi. Di sini adalah elemen A11, elemen A12, elemen 21, elemen A22. Kemudian ini adalah variabel yang kita cari, yaitu X dan Y dalam ordo 2 kali 1. Ini juga sama dalam ordo 2 kali 1. Nah, kita akan menentukan SPLDV dengan metode Cramer, dan kita akan langsung ke contoh soal saja. Saya menggunakan contoh soal yang sama di nomor 6 ya. Oke, tentukan penyelesaian dari sistem kesamaan berikut dengan menggunakan aturan Cramer. Oke, terlebih dahulu sama seperti tadi, kita menentukan ke dalam bentuk matriks. Oke, udah ya. Nah, di sini 8 dan 21 kita jadikan patokan, maka di sini saya memberi warna merah. Oke. Untuk menentukan determinan A, itu hanya tinggal selisih diagonal utama dikurangi dengan diagonal sekunder ya. 2 kali 3 dikurangi 1 kali 5, sehingga kita peroleh 6 kurangi 5 sama dengan 1. Oke, maka determinan matriks A adalah 1. Untuk menentukan determinan A1, nah di sini kan ada determinan A1, maka kita lihat kolom yang pertama, ini kolom pertama, kemudian ini kolom yang kedua. Nah, kolom yang pertama ini kita ganti dengan elemen pada hasil di sini 8 dan 21 ya. Nah, di sini kita ganti. Nah, kemudian kita tentukan determinannya, sama rumusnya. Determinan adalah selisih diagonal utama dengan diagonal sekunder, maka menjadi 8 kali 3 dikurangi 1 kalikan 21, sehingga menjadi 24 kurangi 21 sama dengan 3. Maka determinan A1 adalah 3. Nah, selanjutnya kita akan menentukan determinan A2. Maka determinan A2 sama, hanya di sini yang diganti adalah kolom kedua. Nah, kolom yang pertama kembali lagi seperti awal,
Nah, kolom yang kedua kita ganti dengan 8 dan 21. Kemudian kita tentukan nilai determinannya. Selisih diagonal utama dengan diagonal sekunder menjadi 2 kali 21 dikurangi 8 kali 5, sehingga menjadi 42 dikurangi 40 sama dengan 2. Oke, kemudian kita tentukan X1. X1 atau X di sini adalah determinan A1 dibagi determinan A. Determinan A1 kita peroleh 3, kemudian determinan matriks A adalah 1, sehingga nilai X adalah 3. Kemudian untuk menentukan nilai Y, kita tinggal membagi determinan A2 dibagi determinan A. Determinan A2 kita peroleh adalah 2, sedangkan determinan A adalah 1, sehingga kita memperoleh 2 dibagi 1 adalah 2. Jadi nilai X adalah 3 dan nilai Y adalah 2. Bagaimana? Jawabannya sama dengan slide sebelumnya kan? Jadi menggunakan inverse dan metode Cramer itu hasilnya akan sama saja. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini di pilihan ganda, kalian cukup menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan eliminasi atau substitusi. Namun karena kita membicarakan masalah matriks, maka kalian bisa menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan inverse matrix atau metode Cramer. Nah, jika kalian menggunakan metode eliminasi substitusi, saya hanya akan memberikan poin setengahnya saja ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan daring kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, silakan hubungi saya di email ini atau di nomor WhatsApp saya ini. Oke, sekian dari saya. Tetap semangat, sehat, dan terima kasih.